Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati pengurus Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Yogyakarta dan juga pengurus dari PCNU ya Kota Yogyakarta yang saya hormati. Malam hari ini kita melakukan pertemuan yang kedua, yaitu pertemuan rutinan internal, terutama internal Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Yogyakarta, yang isi kegiatannya adalah kajian ilmiah berkaitan dengan turos atau literatur klasik, terutama yang berkaitan dengan literatur tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya untuk mencari istimbat untuk menguatkan atau semakin menguatkan i'tiqad kita kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus An-Nahdiyah. Mudah-mudahan niatan Lembaga Bahsul Masail Kota Yogyakarta ini senantiasa dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami pengurus LBM PCNU khususnya, dan juga umumnya kepada seluruh umat Islam, seluruh warga Nahdiyin, khususnya di lingkungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Sebelum kita memulai kajian ilmiah, kajian kitab turas pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka majelis ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan biberkati suratul Fatihah Allah bukakan pintu rahmah, pintu keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah, li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyin alladziina yatamassakuna bil Qur'anil mubin wa sunnati rasulihil mustafa khairil alamin wa bi isma'il ulama'il mahdiyin wa bima kisamin khiyaratil mutaqaddimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada rekan-rekan pengurus LBM PCNU Kota Yogyakarta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada perwakilan dari pengurus PCNU yang kami hormati, alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar bersama, membahas ilmu yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama Nusantara, ulama Indonesia. Pada kesempatan malam ini saya akan membacakan kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Imaduddin Al-Bantani. Ini saya memilih kitab ini karena kitab ini isinya menarik.
membahas persoalan-persoalan yang selama ini diperdebatkan di masyarakat, yang ini menjadi manhaj dari ahli sunnah wal jamaah ketika menguraikan persoalan-persoalan tersebut, baik ini persoalan yang terkait dengan fikih ataupun persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah ataupun persoalan yang terkait dengan amaliyah ataupun hal-hal yang terkait dengan diri Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah saya sudah diizinkan oleh pengarang kitab ini untuk menyebarkan kitab ini, menyampaikan kepada masyarakat terutama warga NU. Mari kita mulai. Untuk mukadimah ini saya akan membacakan beberapa poin penting yang saya rasa ini penting untuk disampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Amma ba'du fa'lam anna ahla sunnati wal jamaati hum as-sawadul a'dzam wal firqatun najiyah. Di sini dinyatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah termasuk kelompok mayoritas, kelompok terbesar di dunia ini, dan ini juga dianggap sebagai al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok-kelompok yang selamat. Wahum al-muraduna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sabdanya Nabi ketika Nabi mengatakan wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina. Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ini sebenarnya ada hadis lain, riwayat lain itu di sana dikatakan iftaraqatil yahudu wan nasara ala ihda awisnataini wasab'ina firqatan. Kalau Yahudi dan Nasrani itu terpecah menjadi 71, riwayat lain mengatakan 72. Nah, yang untuk agama Islam ini dia terpecah lebih banyak lagi, 73 golongan. Sintani wasab'una finnari, yang 72 golongan itu berada di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, hanya satu golongan yang itu di dalam surga, masuk surga. Wahia al jamaatu, yaitu golongan al jamaah. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang al jamaah, berdasarkan dari hadis Rasulullah di sini. Kalau kemarin kita sudah membahas secara singkat tentang definisi ahli sunnah wal jamaah di kitab Risalah ahli sunnah wal jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga persoalan tentang bid'ah. Ini kita lebih fokus lagi tentang ahli sunnah wal jamaah itu siapa sebenarnya. Wa ahlu sunnati wal jamaati hum as-sahabatu. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka-mereka itu para sahabat. Wa man tabi'ahum fi usulil i'tiqadi, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu para tabi'in, di dalam prinsip-prinsip dasar akidah. Prinsip dasar akidah itu di sini dikatakan wahiyya al-umuru as-sittah al-madhkurah fi hadis Jibril ladzi qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 6 hal akidah yang prinsip yang dasar yang kita kenal dengan rukun iman itu. Yang pertama yaitu al-imanu antu minabillahi, iman pada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat Allah, wa kutubihi, kitabnya Allah, rusulihi, rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, qadarnya Allah, baik itu qadar yang baik ataupun yang jelek. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, terus kemudian di sini diterangkan bahwa dari ahli sunnah wal jamaah itu ada generasi-generasi yang terbaik. Wa afdalu haula'i, di antara kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah yang terbaik itu siapa? Yaitu ahlul quruni as-salasati, yaitu kelompok-kelompok yang masuk dalam abad ketiga itu, periode ketiga, kurun generasi ketiga, abad ketiga, abad ke-1, abad kedua, abad ketiga, yang biasanya dikenal dengan kelompok-kelompok salafin, abad 1, 2, dan 3. Kalau setelah 3 itu ulama mengatakan ini sebagai ulama kholaf ini. Nah, mereka ini siapa? Yang dimaksud dengan dawuh Kanjeng Nabi biqauli Rasulillah SAW, khairun nasi korni, sebaik-baiknya manusia itu adalah korni, generasi saya. Jadi generasi yang paling baik itu adalah generasi ketika Rasulullah itu masih ada, masih hidup. Karena apa? Karena saat itu ya umat Islam ini masih dalam kendali Rasulullah, sehingga belum begitu banyak
perbedaan pendapat belum begitu banyak, perpecahan, perselisihan belum begitu banyak. Karena ketika terjadi persoalan di umat Islam, langsung itu diselesaikan oleh Rasulullah sendiri. Sehingga ini kata Rasulullah, generasi terbaik itu adalah generasi ketika Rasulullah masih ada. Kemudian generasi terbaik yang berikutnya setelah generasi Rasulullah itu adalah summal ladzina yalunahum, yaitu orang-orang yang mengikuti generasi Rasulullah, yaitu para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti generasi setelah Rasulullah, yaitu para tabi'in. Rawal Bukhari wa Muslim. Wal qarnu, qarn itu maknanya itu adalah mi'atu sanatin, 100 tahun. Kama roja dzalika al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir wa ghairuhu. Jadi qarn itu generasi selama 100 tahun atau 1 abad. Maka di sini Nabi menyatakan generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in. Nah, ini ada 3 qarn, berarti itu kan berarti 300 tahun atau 3 abad. Mulai dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Wahum al-muraduna aidon bi hadis Tirmidzi, dan ini yang dimaksud juga di dalam hadisnya Tirmidzi ketika dikatakan di sana usikum bi ashabi sumal ladzina yalunahum sumal ladzina yalunahum. Ini hampir sama makna hadisnya dengan di atas. Saya memberi wasiat kepada kalian bi ashabi, untuk mengikuti kepada para sahabatku. Sumal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat tabi'in. Sumal ladzina yalunahum, yaitu orang yang mengikuti tabi'in, berarti tabi'in. Nah, ini dan ini juga sesuai dengan hadis yang pernah disampaikan di pertemuan kemarin itu, ketika kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyina al-adbu alaihi bin nawajid itu. Jadi memegang teguh sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafaur rasyidin. Wa innahu qad hadasa ba'da sanati mi'ataini wa sittina lil hijrah intisyaru bid'atil mu'tazilah. Dan setelah masa pada tahun 260 Hijriah itu telah terjadi intisyaru bid'atin, tersebarnya bid'ah yang dilakukan oleh siapa? Intisyaru bid'atil mu'tazilati wal musabbihati wa ghairihima, yaitu kelompok-kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok musabbihat. Kelompok musabbihat itu kelompok yang menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Ketika misalkan seperti ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat itu, ya mereka kemudian mengartikan ayat itu secara dohir, seperti yadullahi, itu tidak diartikan dengan takwil, tapi diartikan apa adanya, diartikan dengan tangannya Allah. Nah, ini kan bahaya karena nanti bisa jatuh kepada musyabihat, menyerupakan Allah dengan makhluknya itu. Atau wayab wajhu rabbika, wajah diartikan dengan wajah, padahal kan kalau ulama ahlussunnah wal jamaah itu mentakwilnya dengan zat gitu. Faqayyadallahu imamaini jalilaini Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah menguatkan umat ini dengan munculnya 2 imam besar, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini kalau kita lihat di sejarahnya itu Abul Hasan al-Asy'ari itu juga dulunya dia adalah tokoh Mu'tazilah, karena dia pernah menjadi anak tirinya dari Al-Jubai. Jadi dulu ketika bapaknya Al-Asy'ari meninggal dunia, kemudian ibunya menikah lagi dengan Al-Jubai yang tokoh Mu'tazilah itu, dan sekaligus dia juga sebagai gurunya Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari itu juga terkenal sebagai tokoh Mu'tazilah juga, menggantikan posisi bapak tirinya ini untuk mengisi kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah yang terkait dengan ajaran Mu'tazilah. Sehingga pada suatu saat itu pernah Al-Asy'ari itu berdialog dengan Al-Jubai itu tentang orang-orang yang masuk neraka, masuk surga itu. Nah, ternyata Al-Asy'ari tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Al-Jubai. Karena apa? Karena kalau Mu'tazilah itu kan lebih cenderung kepada penggunaan rasio ataupun akal. Nah, ini jawabannya itu tidak terselesaikan. Akhirnya kemudian ini singkat cerita, Al-Asy'ari menyatakan diri keluar dari Mu'tazilah, tapi sebelumnya dia sempat merenung di rumahnya, kemudian melakukan perenungan sehingga kemudian dia berkesimpulan keluar
dalam ceritanya itu keluar, kemudian dia menyatakan saya keluar dari Mu'tazilah. Bahkan kitab-kitab karyanya dia yang terkait dengan Mu'tazilah itu juga dia bakar, itu dia hilangkan. Nah ini ketika Al-Asy'ari ini dari Mu'tazilah kemudian dia kembali kepada ajaran As-Sunni atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, saat itu juga kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu dipopulerkan kembali oleh Al-Asy'ari dan juga dengan dibantu oleh Al-Maturidi ini. Jadi Al-Asy'ari itu bukan orang yang menciptakan ajaran baru, bukan yang menciptakan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan, tetapi Al-Asy'ari itu adalah orang yang mempopulerkan. Sebenarnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau dibaca di riwayatnya Ibnu Abbas ketika dia menafsiri ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, itu ada. Ketika Ibnu Abbas menafsir ayat itu, dia mengatakan fa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum fa ahlussunnah wal jamaah. Itu istilah ahlussunnah wal jamaah itu sudah disebutkan oleh generasi sahabat. Ibnu Abbas itu termasuk sahabat kecil ya, yang akhir-akhir itu. Tetapi istilah ahlussunnah wal jamaah itu tidak begitu populer karena ini tergerus dengan pertikaian antar umat Islam, itu munculnya beberapa sekte, kelompok, golongan di kalangan umat Islam, sehingga itu kurang begitu populer. Nah, akhirnya kemudian dipopulerkan kembali oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu. Jadi sebenarnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak zamannya Ibnu Abbas, dan Al-Asy'ari ini cuma hanya ingin mengembalikan ajaran seperti ajarannya Rasulullah. Faqoma biidhahi aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini dia berupaya untuk menjelaskan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah allati kana 'alaiha as-sahabatu wa man tabi'ahum bi iradati adillatin naqliyatin wa aqliyatin. Nah ini yaitu akidah-akidah yang ditempuh oleh para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Nah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini dia dengan mengumpulkan dalil-dalil, baik itu dalil naqliyah ataupun dalil yang aqliyah. Jadi ini konsep tawazunnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mencoba menghadirkan dalil itu tidak hanya dari sisi nakliyah saja, tapi juga dari akliyah yang nantinya kemudian tercermin di dalam sumber hukum Islam, itu Quran, hadis itu sebagai dalil nakliyah. Terus nanti ke bawahnya itu ijma' qiyas itu adalah sebagai cerminan dari dalil akliyah itu, karena menggunakan pendekatan akal. Ma'arad di subahil mu'tazilah wal musyabbihat, dengan melakukan perlawanan terhadap kerancuan-kerancuan yang dibuat oleh orang-orang Mu'tazilah. Ini sangat menarik. Karena Al-Asy'ari itu dulunya tokoh Mu'tazilah yang dijadikan panutan oleh orang Mu'tazilah, kemudian dia keluar dari Mu'tazilah, mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia juga kemudian menyerang Mu'tazilah lagi. Nah, otomatis kan Al-Asy'ari itu lebih mengetahui tentang Mu'tazilah, sehingga dia tahu letak titik kesalahannya itu di mana itu. Akhirnya saat itu banyak sekali orang Mu'tazilah yang kemudian berbondong-bondong mengikuti kepada Al-Asy'ari. Nah, wa ghairihima fanusiba ilaihima ahlus sunnah fasara yuqalu li ahlis sunnah asy'ariyuna wa maturidiyuna. Maka kemudian terkenal orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Yaitu Asy'ariyun. Nah, dinisbatkan Asy'ariyun, kelompok-kelompok Asy'ari, atau Maturidiyun, kelompok-kelompok Maturidi. Ini dalam masalah akidah ya, karena Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu dia lebih fokusnya itu di persoalan-persoalan tentang masalah akidah. Yang mana Al-Asy'ari itu dia mencoba untuk menengahi tentang paham Jabariyah dengan Qadariyah dengan teori kasabnya itu. Jadi yang dibidik itu adalah persoalan-persoalan akidah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam akidahnya itu mereka mengikuti kepada pahamnya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Qala al-Imam Al-Baihaqi, inna Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu lam yuhdis fi dinillahi hadasan. Nah ini Imam Al-Baihaqi mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak menciptakan sesuatu yang baru di dalam agamanya Allah. Walam ya'ti fihi bid'atan, dan dia tidak melakukan bid'ah. Akan tetapi bal akhadha aqwila sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum minal a'immah fi usuluddin fana soroha biziyadatin wa syarhi tabyinin. Dia hanya mengambil pendapat-pendapat dari para sahabat, pendapat-pendapat dari para tabi'in dan generasi setelahnya dari para imam-imam itu dalam masalah usuluddin, prinsip-prinsip dasar agama, yang kemudian dia kuatkan
usuluddin itu atau perkataan sahabat tersebut dengan diberikan tambahan keterangan dan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh Al-Asy'ari ini. Wa qala Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan wa haula'il hanafiyatu wasyafi'iyatu wasyafi'iyatu wal malikiyatu wa fudalaul hanabilah fil aqaidi yadun wahidatun kulluhum ala ra'i ahli sunnati wal jamaati yadinuna lillahi bi tariqi Syekh Sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu. Kelompok-kelompok di dalam madhab fikih yang mengikuti golongan Hanafi, mengikuti golongan Syafi'i, mengikuti golongan Maliki, dan beberapa ulama-ulama besar di kalangan Hanabilah, itu dalam konsep akidahnya itu yang mereka mengikuti kepada akidah yang satu, yaitu akidah yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang ditempuh oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita bisa menyatakan ya kelompok Syafi'iyah itu juga secara akidah itu yang mengikuti kepada Al-Asy'ari. Ketika ulama-ulama itu berpegang teguh kepada madhab, salah satu dari 4 madhab, karena secara fikih itu kan Aswaja itu mengambil salah satu dari 4 madhab, itu akidahnya yang mengikuti Al-Asy'ari. Kalau konteksnya di Indonesia, ini kebanyakan Syafi'iyah dalam fikihnya, karena lebih banyak dominan itu adalah Syafi'iyah. Ada hadis yang mengatakan itu, in wajadtum khilafan atau ikhtilafan alaikum bisawadil a'dham. Jadi kalau terjadi menemukan perselisihan, perbedaan pendapat, peganglah pendapat yang mayoritas. Konteks Indonesia mayoritasnya Syafi'i, maka kemudian banyak yang mengikuti pada madhab Syafi'i. Nanti beda lagi ketika misalkan kita di daerah Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya dan sebagainya, di sana dominannya itu adalah Maliki. Hampir 90% itu Maliki. Maka kemudian ikutilah mayoritas yang ada di sana Maliki yang Maliki. Dan uniknya di sana juga akidahnya mengikuti Al-Asy'ari. Dan secara tasawufnya itu juga mengikuti kepada Al-Ghazali dan Al-Junaidi ini. Qala Al-Hafidz Al-Murtadhu Az-Zabidi fi Syarhi Ihya Ulumuddin, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyatu. Ketika disebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berarti mereka adalah kelompok-kelompok Al-Asy'ari dan kelompok Al-Maturidi. Kata lika qala Ibnu Abidin fil Al-Faqihu Al-Hanafiyu fi hasyatihi. Ibnu Abidin juga berpendapat sama seperti Al-Murtadho ini. Wa Ahlus Sunnah wal Jamaah firqatun wasatiyatun. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk kelompok-kelompok yang moderat, wasatiyah. Moderatnya bagaimana? Bainal firaqi al-mutasibati lil Islam, moderat di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Artinya banyak kelompok-kelompok seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij yang masing-masing itu mereka mengklaim itu adalah bagian dari perwakilan umat Islam, kelompok Islam. Kama kanat ummatul Islam wasaton bainal umamil ukhra, seperti halnya umat Islam itu adalah umat yang wasatiyah di antara umat-umat yang lain. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Ini sesuai dengan ayat ini. Sedikit lagi ya. Fa ummatul Islami wasatun bainal yahudi wan nasara. Umat Islam itu adalah umat yang tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani di dalam fit tauhid, di dalam masalah tauhid. Kenapa? Karena orang Yahudi fal yahudu wasafur rabba azza wa jalla bi sifatin naqsi allati yahtasu bihal makhluqu wa syabahuhu bihi. Ini kalau menurut saya ini bihi, ini bukan biha ini. Orang-orang Yahudi itu mensifati Allah, Tuhan mereka itu dengan sifat-sifat kekurangan, yang mana sifat kurang itu sebenarnya hanya layak disandang oleh makhluk, tidak layak disandang oleh Allah. Misalkan mereka mengatakan biha atau itu rujuknya ke sifatun naqs kok. Wasyabahuhu bihi. Iya. Nanti di bawahnya ada lagi tuh, syabahu bihi. Nah, ini loh. Mana? Wasyabahu bihi. Mana? Jadi kalau diartikan iya ini, wasyabahu mereka menyerupakan huruf bihi dengan makhluk. Nah, hinya itu kembali ke makhluk. Kalau misalkan biha ya nanti boleh ke sifatin naksi. Tapi ini tasbihnya itu rob dengan makhluk ini. Dengan menurunkan derajatnya Allah itu sehingga seperti derajatnya makhluk. Faqalu innahu bakhilun. Nah, Allah itu bakhil. Wa faqirun, Allah fakir. Wa hinahu yat'abu, dan Allah itu punya lelah, yat'abu ya.
Fayastarihu, maka Allah butuh istirahat. Nah ini. Asik ya. Wa innahu yatamassalu fi suratil basar. Bahkan Allah itu bisa menjelma Tuhan, bukan Allah ya, Tuhan mereka. And for God. Nah, Tuhan mereka itu bisa menjelma menjadi manusia. Wa ghairi dzalika minal iftira'ati, dan yang lainnya dari hal-hal yang dibuat-buat oleh mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an itu, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Orang-orang itu mengatakan bahwa Allah itu fakirun wa nahnu aghnia. Kami ini yang kaya, yang kaya, Allah itu yang fakir ini. Terus ada ayat lain, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Mereka mengatakan tangannya Allah itu terbelenggu. Berarti ini kalau terbelenggu kan berarti ada sifat nakas. Kinayah. Sifat nakas, kekurangan pada diri Allah. Berarti Allah tidak bisa Memberi, tidak berbuat. tidak bisa berbuat secara bebas itu orang Yahudi. Sekarang orang Nasrani itu malah mengangkat makhluk sehingga mencapai derajatnya manusia. Kalau Yahudi tadi menurunkan Allah sampai kepada derajat manusia. Wan Nasara wasofu al makhluqa bisifatil khaliq. Orang Nasrani mensifati makhluk dengan sifat-sifatnya khaliq azza wa jalla, fashabbahuhu, mereka kemudian menyerupakan khaliq ini bihi dengan makhluk. Wa qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Masih bin Maryam. Wa innal masihu ibnullah, Masih itu adalah putranya Allah. Wa innahu yakhluqu, dan ibnu Maryam ini atau al-Masih ini dia bisa menciptakan, wa yarzuqu bisa memberi rezeki, wa yaghfiru bisa mengampuni, wa yarhamu bisa memberikan rahmat, wa yusibu wa yuaqibu memberi pahala dan menghukumi. Koma ta'alallahu, mahsusi Allah amma dari apa yaqulu dzalimuna yang dikatakan oleh orang zalim, uluwan kabiran, dengan sebenarnya. Nah, nantilah. Ya, sampai sini mungkin ada Baik. yang Ini mau baru disampaikan. muqaddimah, tapi kata siapa dalam istilah media hari ini, istilah-istilah bahasa media hari ini daging semua ini, kata ya Hilmiah ya gitu ya. Daging ya. Ini daging semua, baru muqaddimah saja sudah daging semua. Artinya apa? Ulama-ulama yang memiliki ideologi sama dengan NU ya kan. Di sini kan jelas nih An-Nahdiyah, fikrah An-Nahdiyah ya kan, pemikiran tentang ke-NU-an gitu. Ya. Bahwa jelas-jelas memiliki kapasitas keilmuan yang tidak perlu diragukan lagi. Baru nulis muqaddimah saja itu catatannya sudah luar biasa. Baru muqaddimah saja, apalagi isinya nanti. Ya, artinya sekali lagi kita tegaskan bahwa mengikuti Nahdlatul Ulama itu jangan ada keraguan, la raiba fiha ya dalam Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para alimnya ya, para ulamanya di Nahdlatul Ulama itu benar-benar yang ulama, tanpa sertifikasi pun keilmuannya, kualitasnya, kapasitas keilmuannya sudah sangat mumpuni. Ya, baru nulis muqaddimah ini. Baik, banyak catatan yang bisa kita ambil dari pembacaan muqaddimah yang disampaikan oleh Ustadz Ade Supriyadi tadi. Mungkin nanti akan kita diskusikan selanjutnya. Kita akan serahkan, berikan waktu kepada para hadirin. Tapi saya sebagai moderator juga meminta hak untuk memberikan banyak catatan di sini ya. Yang mungkin nanti bisa kita rembuk bareng-bareng. Yang pertama, saya melihat bahwa julukan lain atau sebutan lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Yang pertama disebut Ahlus Sunnah itu disebut dengan As-Sawadul A'zam. Yang kedua disebut dengan Firqah Najiyah. Itu ya. Lalu di paragraf tersebut yang menarik itu adalah ketika Rasulullah secara visioner ya menyampaikan bahwa ada perpecahan di tubuh umat Islam. Dan beliau tidak bicara tentang perpecahan umat Islam itu saja, melainkan juga merujuk bahwa agama-agama terdahulu juga mengalami perpecahan yang sama. Yang menarik ada dua di sini, Pak. Yang pertama adalah ternyata lebih banyak. Ya, itu. Kalau umat terdahulu pecahnya jadi agama terdahulu pecahnya jadi 72. Umat Islam jadi 73, nggak mau kalah. Nah, itu satu. Lebih banyak ternyata. Yang kedua, ternyata yang 72 dari 73 perpecahan umat Islam itu Nabi tidak menyebutkan secara spesifik. Ciri-cirinya pun tidak disebutkan. Tapi yang satu disebutkan. Catatan saya begini.
bahwa yang 72 itu memang sampai hari ini kayaknya belum ada riset yang secara spesifik nih loh, 72 golongan itu. Ya bisa jadi karena itu rawan konflik. Tapi bukan berarti juga penyebutan yang satu yang ciri khasnya sudah disebut oleh Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Itu juga rawan konflik karena setiap firqah akhirnya mengklaim nahnu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini mungkin nanti bisa ditanggapi oleh antum ya. Kemudian ini catatan berikutnya adalah tentang pembagian kurun yang ternyata itu 100 ya. Ini data yang menarik ini ya. Ini merujuk kepada Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir ya. Terkenalnya Ibnu Asakir kan beliau ini. Ibnu Asakir. Bahwa 300 tahun itu kayaknya pernah ada pembagiannya oleh Harun Nasution dalam buku teologi Islam itu ya, tentang klasik itu siapa atau bahasa Arabnya itu ya, salaf itu siapa, kemudian kholaf itu siapa. Nah kalau 300 tahun itu abad itu bisa jadi para ulama kita yang tahun 500-an tidak termasuk salaf, termasuk Al-Imamul Ghazali Kholaf. Itu kholaf, bukan salaf. Kalau merujuknya salaf itu kepada 3 kurun yang 1 kurunnya adalah 100. Berarti itu bukan ulama salaf. Kita baca Ihya yang selama ini disebut itu kitab itu ulama salaf, ternyata Al-Ghazali bukan ulama salaf. Kalau mengikuti periodisasi ini. Ya. Masih banyak tapi bagi-bagi waktu kepada yang lain. Mungkin dari saya itu dulu. Ya. Silakan Ustadz Fahrudin atau yang lainnya. Atau antum monggo, betul. Monggo, yang lain. Kalau saya berkaitan dengan di bawahnya ya, tentang Al-Asy'ari itu orang yang bukan menciptakan ya, Mama Tazul ya, atau Mas Abbas, tetapi orang yang mempopulerkan tentang kegiatan ajaran-ajaran. Oleh sebab itu perlu dirujuk kembali atau misalnya dipertajam kembali ya. Orang ketika mempopulerkan itu kan bukan orang pertama, tapi ada satu pencetusnya. Ini kan mungkin itu perlu dipertajam. Siapa sebenarnya orang yang mengawali itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Abbas. Beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui tadi sudah diwakili. Saya ingin tanya yang belum disampaikan. Jadi sempat sekilas membahas tentang Mu'tazilah, kemudian kelompok musyabbih yang menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Itu tadi disentil sekilas tentang takwil. Saya sering dengar di YouTube ataupun di media yang lain tentang takwil dan tafwid dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu. Itu mohon diperjelas lagi supaya pemahaman saya utuh. Karena setahu saya, yang saya dengar semisal dari keterangan ustadz-ustadz yang lain, saya juga pernah dengar dari Ustadz Burhan itu menjelaskan begini, tafwid menurut Asy'ari dengan Salafi itu beda. Kalau Asy'ari tafwidnya itu pasrah secara makna maupun kaifiyah. Tapi kalau Salafi itu hanya makna saja, tapi kaifiyahnya enggak. Ya maknanya tangan, tapi tangan seperti apa yang jelas beda dengan makhluk. Lah ini kan otomatis Salafi kan mengkritik Asy'ari. Kalau ia tidak dimaknai secara makna, berarti akan banyak ayat-ayat di Al-Quran tanpa makna. Liar banget ya. Iya, karena tidak muqayyad ya. Akan banyak ya makna-makna di dalam Al-Quran tanpa makna, ayat-ayat tanpa makna. Sedangkan kita dianjurkan atau diperintahkan untuk mentadaburkan. Kepiye kan? Jadi kan ada ta'arud ya, tabrak-tabrakan itu. Mohon nanti dijelaskan masalah takwil dan tafwid yang tepat itu utuhnya seperti apa pemahamannya.
Ya, tak tanggapi dulu ya. Nanti kebanyakan malah bingung. Kebanyakan nanti bingung. Ya, pertama ini terkait dengan firqah najiyah ataupun dari 72 golongan itu 72 atau satunya itu masuk surga. Nabi mengatakan itu adalah al-jamaah. Memang itu ada beberapa definisi tentang al-jamaah itu apa. Ada yang mengatakan jamaah itu artinya mereka yang tidak menyukai perpecahan, tapi mereka lebih menyukai persatuan. Ala lafzi jamaah. Nah, jamaah, perkumpulan jamaah. Alaikum bil jamaah. Jamaah. Jadi adamul iftiraq, ada tidak adanya perpecahan itu. Ada juga yang mengatakan jamaah itu dalam beragama itu mereka mengikat dalam satu komunitas yang terikat dalam satu madhab itu. Artinya bagi Ahlussunnah wal Jamaah atau al-jamaah itu dalam beragama itu kita harus mengikat kepada satu yang jadikan panutan, yaitu madhab kita. Jika kalau misalkan ada orang yang menyatakan diri tidak mau bermadhab, lepas dari 4 madhab itu, berarti dia tidak masuk dalam kategori al-jamaah itu. Nah, maka memang betul yang dikatakan tadi, banyak kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya itu sebagai ahli sunnah wal jamaah karena untuk mencari firqah najiyah tadi. Karena Rasulullah tidak memberikan ciri-ciri secara spesifik. Ciri tentang ahli sunnah wal jamaah itu kemudian dirumuskan oleh para ulama-ulama setelah Rasulullah, oleh sahabat dan generasi seterusnya itu. Nah, maka ada ulama yang kemudian merumuskan tentang prinsip-prinsip yang harus dipegangi oleh aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu. Ada yang merumuskan menjadi 4 itu, tawazun, tawasud, ta'adul, tasamuh, adil, tasamuh. Ada juga dalam konsep bermadhabnya dalam akidah seperti tadi al-qidah itu mengikuti al-asy'ari dan al-maturidi. Dalam konsep fikih itu mengikuti salah satu dari 4 madhab. Salah satu dari 4 madhab, entah itu mengikuti Maliki, Hanafi, Syafi'i ataupun Hambali. Yang penting itu masih dalam 4 madhab itu. Karena yang menurut catatan sejarah mereka yang memiliki kontinuitas keilmuan sampai ke bawah itu, dan mereka memiliki genealogi keilmuan itu secara terikat. Misalkan seperti Maliki. Nah, Maliki itu dengan Imam Syafi'i itu sudah jelas ada ikatan guru dan murid. Sementara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu tidak memiliki ikatan guru dan murid. Tetapi Imam Syafi'i itu dia banyak berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Ada tarikan sanad ke sana itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu dia pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang menyebabkan kemudian menjadi jaringan yang kuat secara keilmuan ini. Tarikan sanad ini yang kemudian dijadikan oleh para ulama 4 ini yang direkomendasikan, dan mereka memiliki pengikut yang melestarikan ajaran mereka, murid-muridnya lewat karya ataupun juga lewat perkumpulan dan sebagainya. Sementara madhab lain seperti Ja'far As-Shadiq, seperti Abu Dawud Adz-Dzahiri itu tidak begitu banyak memiliki pengikut. Mereka satu persatu hilang di telan zaman. Yang ini kemudian tidak direkomendasikan oleh para ulama karena secara alam itu mereka sudah hilang sendirinya. Nah, terus kemudian ini dalam bidang fikih ya, dalam bidang tasawuf itu mengikuti kepada Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Artinya apa? Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tasawuf itu adalah sesuatu yang penting yang harus ada di dalam sendi agama. Ini kan terkait dengan hadis Jibril itu yang membicarakan tentang konsep iman, Islam dan ihsan itu. Iman itu sebagai konsep akidah, Islam itu sebagai konsep fikih, ihsan itu sebagai konsep tasawufnya. Itu adalah pilar di dalam beragama. Kehilangan salah satu saja itu akan membuat pincang agama kita. Makanya bagi aswaja ketika ada kelompok-kelompok yang menolak tasawuf, nah, maka kemudian itu bagi mereka itu dianggap sudah keluar dari jalur aswaja. Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan banyak sekali muatan-muatan tasawuf di dalam, tentang sabar, qanaah, zuhud, dan sabar dan seterusnya, itu banyak ajaran-ajaran. Nah, ini kita interupsi dulu deh. Ya. Kalau tadi antum mengatakan bahwa dari hadis Jibril yang membicarakan innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. 3 hal itu kan din kita itu 3 tadi. Yang antum bilang tadi kalau salah satu pincang itu nanti akan salah satu ditinggalkan akan pincang. Nah, di lingkungan kita sendiri kayaknya belum nih, masih pincang nih. Tentang tasawuf itu masih berat ya kita mengkajinya gitu ya. Nah, itu barangkali nanti ada, karena malam ini istimewa ada perwakilan dari pengurus ya. Mudah-mudahan nanti bisa dihembus-hembus gitu ya. Bahwa memang memperkenalkan konsep ihsan itu memang satu hal yang urgent, tetapi memang harus
ada strategi tersendiri. Karena ternyata kalau misalnya kita pernah mungkin sebagian kita beranggapan bahwa orang-orang yang bernaung di bawah bendera NU itu paham tentang tasawuf dan torekoh. Tidak, karena kenyataannya banyak yang awam sehingga kadang-kadang melihat sesama orang NU pun masih itu kok nggak benar gitu. Kenapa? Ya karena ya itu tadi memang belum diperkenalkan dan itu ternyata penting. Iya. Makanya itu perlu kajian yang komprehensif. Itu fikih tasawuf, dan ini tidak bisa mengecampingkan salah satunya. Betul. Imam Malik kan pernah mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Berfikih tapi tidak bertasawuf berarti dia fasik, pelaku dosa. Potensi potensi melakukan dosa. Wa man tasawwafa wa lam tafaqqah faqad tazandaqa. Dia bertasawuf tapi tidak berfikih, hanya sekedar sabar, syukur, ingat sama Allah, tapi disuruh sholat tak mau. Nah, ini tazandaqa, kafir betul ya. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang mengumpulkan dua-duanya tasawuf dan fikih ini, faqad tahaqqaqa, berarti dia telah senyata-nyatanya dia menjalankan agama dengan baik dan benar itu. Dan ada satu pernyataan di kitab tasawuf itu, di beberapa kitab tasawuf termasuk di kitab Ifayatul Atqiyah itu, di sana dikatakan bahwa bertasawuf itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib bagi semua individu, tidak bisa diwakili. Kita ini semua wajib bertasawuf. Selama ini kan orang mengatakan, tasawuf itu terlalu tinggi ya, itu kelasnya para wali, kelasnya para ulama. Padahal sebenarnya itu enggak. Tasawuf itu tidak hanya menjadi komunitas para wali, tidak hanya menjadi komunitas para ulama. Artinya dia harus jalan bareng dengan kedua yang lain ya. Iya. Sebagaimana beriman dan berislam juga berihsan gitu kan. Iya. Makanya Imam Al-Ghazali itu sering memberikan solusi dengan membagi tingkatan manusia. Dalam konsep tasawuf itu ada tingkatan orang awam, tingkatan orang khawas, tingkatan orang khawasul khawas. Itu cara memperkenalkannya begitu ya beliau. Kalau kata Imam Al-Ghazali, paling tidak derajat minimal yang harus kita pegang itu adalah awam. Ketika kita bisa memegang derajat awam, maka kita masih bisa dikatakan bertasawuf. Tapi kalau kita sudah turun dari derajat awam, maka kita dihukumi berdosa, karena bertasawuf itu adalah fardu ain. Nah, ya contoh sederhana ya. Tingkatan zuhud itu juga kan ada zuhudnya orang awam, zuhudnya khawas dan khawasul khawas. Zuhudnya kita bukan berarti meninggalkan harta. Kita boleh memiliki harta, memiliki mobil, memiliki motor, memiliki rumah yang mewah. Nah, itu termasuk juga itu harta itu yang berharga. Jadi tangan kita memegang harta, tapi hati jangan memegang harta. Itu prinsip dasar dalam ajaran tasawuf. Boleh memiliki harta, karena di sana ada itu. Ishad fa inna zuhda laisa bi faqdil mal, walakin bi faqdi alaqati qalbika bil mal. Zuhud itu tidak menghilangkan harta di dalam kifayah itu. Tetapi zuhud itu dengan menghilangkan ketergantungan hati terhadap harta. Bahkan di sarahnya itu dikatakan itu, wala tadunna anna Sulaiman laisa bizahidin. Jangan kamu kira Nabi Sulaiman itu bukan orang yang zuhud, bal huwa azhadun nasi. Justru dia itu adalah orang yang paling zuhud. Harta melimpah, tapi dikatakan dia paling zuhud. Kenapa? Li'annahu yut'imul fuqara wal masakin bil at'ima alladzida. Dia memberikan makanan para fakir miskin dengan makanan yang lezat dari hartanya, sementara dia sendiri wa yaqumu bil arghifah rodilah lah bahasa gampangnya, dia makan dari sisa-sisa roti itu yang tidak begitu berkualitas. Nah, itu gambaran zuhudnya. Dia tetap memiliki harta, tapi harta itu digunakan untuk kemanfaatan orang lain. Jadi benar, tasawuf itu harus ada, karena itu hukumnya fardu ain. Kalau kita nggak bertasawuf ya kita pincang. Oke. Ya, terus apa tadi ya? Ya ini klaim-klaim tentang ahli sunnah wal jamaah ini memang rawan, masing-masing mengklaim itu. Orang Salafi Wahabi kan juga mengklaim sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya, motifnya mereka mengklaim itu apa? Saya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita mengikuti pada rumusan para ulama-ulama yang mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu ya di dalam konsep di sana idza utliqa ahli sunnah wal jamaah. Ketika dikatakan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, kelompok-kelompok al-asy'ari dan al-maturidi dalam masalah akidah. Otomatis kalau bukan asy'ari, bukan maturidi ya, secara alam itu berarti dia tidak masuk ke ahli sunnah wal jamaah itu. Nah ini terus apa tadi yang kedua itu dari antum itu? Ini kayaknya
Ini ya. Iya, koran-koran itu ya. Iya. Iya. Memang ada yang membagi itu generasi ulama salaf itu kan abad 1, abad 2, abad ke-3. Sehingga nanti kalau mengikuti pembagian itu ya Al-Ghazali karena dia di abad ke-5 atau Abu Thalib Al-Maki di abad ke-4, Al-Qushairi itu di abad ke-6 ya kalau salah. Di bawahnya Semuanya Al-Ghazali. tidak termasuk salah. Itu tidak termasuk ulama salaf, tapi mereka termasuk ulama kholaf, tetapi alaman haji ulama is-salaf. Ulama kholaf tapi mengikuti kepada mazhabnya ulama salaf. Dan ini menarik, justru malah di dalam Aswaja itu yang dipegang itu adalah tasawufnya Al-Ghazali. Tasawuf Al-Ghazali yang masuk dalam kategori kholaf, bukan kategori salaf, karena memang kodifikasi keilmuan pada masa abad ke-1, ke-2 dan ke-3 itu kan masih belum masif, masih kurang. Kodifikasi keilmuan itu baru muncul ketika abad ke-4 itu dengan munculnya kitab Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Maki. Kemudian Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip banyak merujuk kepada Qutul Qulub, sehingga polanya itu hampir sama Ihya Ulumuddin dengan Qutul Qulub itu. Nah, kenapa Al-Ghazali yang dipilih? Itu karena Al-Ghazali itu menghadirkan tasawuf yang moderat. Karena saat itu bermunculan juga kelompok-kelompok ibahiyah ya. Ibahiyah atau batiniyah yang mengatakan bahwa ketika orang sudah mencapai derajat tertinggi, maka ibahiyah dia boleh untuk tidak bersyariat atau untuk tidak beribadah. Min ibahah. Iya, min ibahah. Untuk tidak beribadah pada Allah. Yang penting udah kita sudah mencapai ma'rifat, udah ingat nggak perlu sholat, nggak perlu apa. Tetapi Al-Ghazali menolak itu. Bahkan Al-Junaidi juga sama menolak itu. Di samping itu juga itu ada kelompok-kelompok fuqaha, kelompok-kelompok fikih yang mengklaim diri mereka yang paling benar, sehingga mereka kemudian menyudutkan kelompok-kelompok sufi ini, kelompok tasawuf, dengan mengatakan mereka ini terlalu berlebihan. Kelompok-kelompok sufi dianggap terlalu berlebihan, sehingga ketika sholat saja harus menyusahkan diri, harus khusyuk dan segala macam. Bagi orang fikih kan sederhana, yang penting terpenuhi syarat dan rukun sudah sah. Tapi kalau bagi orang sufi itu beda lagi, ada standarnya itu. Nah ini di satu sisi ada kelompok fikih, satu sisi ada kelompok ibahiyah tadi itu. Kemudian Al-Ghazali mencoba menengah-nengahi itu dengan menghadirkan tasawuf yang moderat. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu terutama di juz pertama itu mencoba menghadirkan tentang rubul ibadah, tentang ibadah. Tetapi balutan ibadah yang ada itu konsepnya itu lebih dominan konsep tasawuf. Seringkali Imam Al-Ghazali mengatakan, saya menjelaskan persoalan fikih di sini hanya sebagai pengantar saja, karena ini bukan kitab fikih. Nah, saya justru malah lebih meninjau konsep ibadah ini dalam tinjauan tasawuf. Agar apa? Agar ibadah itu tidak terasa hampa, tidak terasa kering. Itu Imam Al-Ghazali sering mengatakan demikian itu. Bahkan lebih tragis lagi ketika di Kitabul Ilmi itu Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu fikih, ilmu kalam itu adalah ilmu dunia. Sementara yang ilmu akhirat itu adalah ilmu tasawuf. Masya Allah. Kenapa? Karena kata Al-Ghazali ilmu fikih dan ilmu kalam itu mengundang perdebatan. Orang mengutarakan dalil. Jadi lupa akhirat ya. Lupa akhirat, terus juga ini main. Semalaman basul masail sampai sholat subuh gitu ya. Nah itu. Dan juga nanti eyel-eyelan terus muncul ini, sehingga lupa dengan ini kata Al-Ghazali. Karena bagi Al-Ghazali kalau tasawuf itu nggak perlu diperdebatkan. Tasawuf itu adalah itu harus dipraktekkan dan diamalkan. Itu ya. Jadi ya ini hanya satu pendapat saja yang mengklasifikasi kriteria ulama itu. Yang jelas Al-Ghazali itu ya jadi panutan kita di dalam bertasawuf itu. Terus kemudian tadi memang Al-Asy'ari itu dia tidak menciptakan ajaran baru, dan dia hanya mencoba mempopulerkan kembali. Yang memunculkan istilah pertama kali itu adalah tadi itu Ibnu Abbas itu. Ketika menafsiri tadi, fa amal ladzina yaghab wujuhum fa ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau nggak salah di tafsir Ad-Durrul Mansur Asyuti kalau nggak salah. Itu nanti dicek aja. Wa amal ladzina swaddat wujuhum, orang-orang yang hitam wajahnya fa ahlul bidah wa dhalal, yaitu kelompok-kelompok ahli bid'ah dan ahli sesat. Nah, Ad-Durrul Mansur ya. Iya. Itu Ibnu Abbas mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu sudah ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini apa namanya? Justru pemilihan redaksi ini, diksi ini menurut saya sudah sangat tepat, bahwa Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bukan kreatornya. Iya. Karena kalau Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari disebut sebagai kreator Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti itu benar-benar bid'ah.
Iya. Karena benar-benar baru. Iya. Padahal klaim dari awal ini sudah dihadirkan hadisnya. Ya, alaikum ya gitu kan. Sebagaimana hadis yang dari kemarin kita sudah sempat baca tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di gitu kan. Nah, sehingga kalau kita kemudian kalau diksi yang dipakai di sini menyebutkan bahwa Imam Abul Hasan Al Asy'ari itu adalah kreator konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu akan menjadi pertanyaan besar. Ya, dia cuma hanya menghidupkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah dengan memberikan penjelasan bisyarhin wa tabyin itu, dengan memberikan penjelasan tambahan itu. Karena memang munculnya kelompok-kelompok sekte dalam Islam itu sedikit banyak itu mengaburkan ajaran Rasulullah. Yang dikaburkan oleh kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah itu sebenarnya aliran-aliran itu muncul dengan kepentingan politiknya masing-masing. Contoh misalkan ya, kenapa paham Jabariyah itu dia berkembang pesat ketika zaman Bani Umayyah. Dan ini dipakai oleh Muawiyah untuk mendoktrin rakyat dengan mengatakan, saya jadi khalifah ini sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kamu harus menerima takdir Allah, tidak boleh menolak saya, tidak boleh melawan saya. Kalau kamu melawan saya, ini berarti kamu sama saja melawan takdir Allah. Nah, itu Memaksakan kehendak gitu ya. iya, Legitimasi. itu legitimasi kekuasaannya dia. Paham Jabariyah itu berkembang pesat di zaman Bani Umayyah. Baru ketika pada masa akhir, ketika kelompok-kelompok Abbasiyah dan beberapa kelompok Qadariyah memunculkan dirinya, hendak kita punya kekuasaan untuk merubah diri kita. Jadi dalam sejarahnya yang paling sering menistakan agama itu adalah para politisi. Iya. Dengan menggunakan topeng agama tadi. Kalau di zaman Orde Baru dulu ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, mereka perang dalil ya, perang jangan dekati pohon ya, partai lambang pohon gitu kan. Kalau yang P3 inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kalau yang merah bilang bahwa Al-Baqarah itu ada di dalam. Jadi para politisi itu ya sejak dulu itu para orang-orang yang memiliki karakteristik hubur riyasah. Ya. Nah, itu. Hubur riyasah wal jahil. Ini mereka ada yang menyatakan itu siapa ya? Jika ingin membohongi orang lain, pakailah. Oh iya, ada agama. filosofi gitu ya. Ada yang mengatakan itu bungkuslah dengan agama. Rakyat itu paling mudah dibohongi dengan balutan agama itu. Kalau yang mengatakan itu jelas bukan orang Islam kan. Tokohnya bukan muslim, bukan tokoh muslim, tapi tokoh non-muslim. Nah, itu menarik, artinya kejadian seperti ini bukan hanya di Islam, tapi agama manapun akan mendekati komunitas beragama ketika mereka punya hajat duniawi. Nah, dengan menggunakan agama itu. Iya. Betul. Di bawahnya itu penting saya. Ya, di bawahnya ini penting. Bahwa ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah memiliki memberikan menggunakan dua pendekatan terhadap fahmuddin yaitu dengan nakliyah, adillah nakliyah wa akliyah. Ya kan? Tapi sekarang begini. Ini selain kita melihat bahwa ini sisi positif sebagai ciri khas gitu, tapi ini juga menjadi pertanyaan besar. Batasannya seperti apa? Batasannya seperti apa? Kalau misalnya kita klaim nih, kita ngomong keluarga kita nih, orang-orang NU nih. Orang NU sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti pola menggunakan dalil nakli dan akli. Tapi pada prakteknya dalam konteks kasus-kasus kekinian, kok kayaknya banyak yang terlalu nakliyah, akliyahnya nggak dipakai gitu. Padahal ruangnya sudah jelas ini. Gitu. Nah, itu kayaknya batasannya harus nih. Kayak misalnya ya tawakal berlebihan kepada virus dan segala macam. Itu penting itu untuk dijelaskan. Ada satu pernyataan gini deh. Jadi Quran itu kan dikatakan subutul lafzi, lafadznya tetap, wataghayyurul makna. Tapi maknanya itu dia mengalami perubahan. Dinamis. Maknanya ayatnya sama, Qur'annya sama, tetapi ketika yang mendekati itu latar belakang keilmuannya berbeda, hasil tafsirnya beda. Seorang politisi memandang ayat, maka nanti muncul tafsir sia-sia. Seorang filosof nanti muncul tafsir falsafi.
seorang Tobib. sufi atau tobib ya nasid muncul tafsir at-Tibdi. Seorang hukum nanti tafsir Ayatul Hakam. Ayat ahkam. Seorang Seorang guru nanti hadis tafsir at-Tarbiyah. tarbawi ya. Itu seorang apa namanya? Muhandis jadi syahrul. Syahrul. Atau seorang itu sastra. Nanti akan muncul tafsir al-Adabi. Tafsir sastrawi seperti Aisyah bin Di Indonesia Abdurrahman. Habe Yasin ya. Iya. Puitik ya, tafsir Bintu puitik. Syati itu seorang Bintu Syati. mufassirah perempuan itu masuk dia tafsirnya sastra karena dia berguru ke Amin Al-Huli yang kemudian menjadi suaminya sendiri itu. Nah ini ayatnya sama, Qur'annya sama, dimaknai berbeda. Bergantung dengan mufasirnya berarti. Iya, bahkan di kalangan 4 madhab pun itu mengalami perbedaan. Ayatnya sama, aula mastumun nisa Nah, atau menyentuh perempuan. Bagi Syafi'i menyentuh perempuan dengan itu syahwat, perbedaannya berdasarkan geografis, latar belakang, latar belakang, rasialisme, latar apa? belakang keilmuan dan juga interaksi dia dengan lingkungan sekitarnya. Itu kan masing-masing madhab itu punya ciri khas masing-masing. Kayak Di Hanafi. kampungnya Imam Ahmad bin Hambal, Lamsun itu Nah. begitu gitu ya. Iya, dia lebih terkesan tekstualis. Gimana Ahmad bin Hambal itu. Kalau Hanafi lebih terkesannya dia rasionalis. Karena dia banyak berinteraksi dengan masyarakat, dia kan seorang pedagang. Makanya ketika dia berbicara tentang ayat muamalah itu lebih fleksibel ya, lebih enak. Dalam masalah urusan muamalah jual beli, rujuklah kepada Hanafi. Mantap. Rekomendasinya. Nah, kalau Syafi'i itu lebih hati-hati dia, lebih ihtiyat. Itu jelas beda itu. Syafi'i mengatakan batal nyentuh perempuan, syahwat atau tidak. Nek Maliki ndak batal kalau ada syahwat. Hanafi lebih ekstrim lagi. Kalau nggak duhul, Ndak batal. walaupun kelon itu nggak usak-usak batal. Luar biasa. sampai syahwat pun itu ndak batal sebelum Fleksibel berarti? melakukan jima. Nah, itu Weh. lebih ekstrim lagi. Pokoknya Nah, ini yang selain mudah-mudah. intercourse. Dalam arti yang mudah-mudah itu akan banyak diikuti orang. Nah, Iya. itu makanya ada konsep talfik itu dibicarakan. Ini nanti pembicaraan menjadi meluas. Terkait dengan talf itu ada satu yang rancu ya. Contoh ya, seperti orang tawaf di Mekah. Coba kira-kira pikirkan menurut jenengan semuanya. Orang tawaf di Mekah itu kemudian dia berpikiran, saya tawaf dengan istri saya. Padahal tawaf harus punya wudhu. Nanti kalau saya tawaf dengan istri, saya enggol terus batal lagi kalau pakai Syafi'i. Maka saya pakai Maliki saja. Maliki menyentuh istrinya nggak batal. Persoalannya dia wudhunya pakai Syafi'i apa Betul. Maliki? Makanya sih itu sudah ada solusi itu, ya kan? Padahal wudhu dengan batalnya wudhu kan satu kodiyah. Satu kodia. Ada satu persoalan hukum. Satu paket. Tidak bisa kemudian dipisahkan itu. Maka itu harus dalam satu ranah. Padahal menurut Syafi'i dan Maliki wudhunya itu jelas beda. Syafi'i mengusap sebagian kepala, nek Malik itu semuanya. Dan kepala. ternyata kalau tidak salah apa Imam Romli atau Ar-Rafi'i mengatakan, sebenarnya yang tidak boleh itu kalau dia menyengaja. Gitu. Kalau dia tidak menyengaja, nah itu tidak apa-apa. Tidak batal. Jadi tidak perlu talfik sebenarnya. Tidak perlu lompat madhab sebenarnya dalam proses itu. Ada makalah. Ya. Untuk mempersulit diri apa enggak itu? Justru tidak. Karena kalau kita ngomong mempersulit diri ketika mengikuti madhab lain itu karena dia harus belajar dari awal gitu kan. Untuk bagaimana ilmunya kan dalam konsep agama Islam itu kan kalau kita pakai makolahnya Ibnu Ruslan ya bahwa mengamalkan sesuatu itu harus dilandasi pengetahuan terlebih dahulu. Nah kalau ada orang misalnya kalau kita ngomong faktanya bahwa orang-orang yang jadi jamaah haji dan umroh itu kan sebenarnya dalam manasiknya itu tidak pernah sampai ke arah itu. Hanya kaifiah haji dan umroh saja, tidak pada fikihnya. Iya. Kalau mengikuti manasik itu tidak pernah. Sehingga bisa jadi orang-orang yang mengikuti umroh dan haji itu memang tidak tahu bahwa ada hal-hal yang fikih yang mesti dikaji sedemikian rupa.